Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sekarang pada kesempatan kali ini saya Margaretha Tasmi akan menjelaskan tentang problematika terkait dengan metodologi tafsir kontemporer. Baik, yang pertama kita akan masuk pada pengertian metodologi tafsir kontemporer. Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris methodology, yang pada dasarnya berasal dari bahasa Latin methodus dan logia. Kemudian, kata ini diserap oleh bahasa Yunani menjadi methodus, atau dirangkai dari kata meta dan hodus, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Dengan demikian, metodologi merupakan wacana tentang cara melakukan sesuatu. Sedangkan tafsir, secara etimologis, berarti penjelasan dan penguraian, atau al-iddah wal-at-tabyin. Kata ini diserap dari fi'il madi, fassara dengan arti keterangan dan takwil. Sedangkan tafsir secara terminologis adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia atau mufassir. Selanjutnya yaitu pengertian tentang kontemporer. Istilah kontemporer berasal dari bahasa Inggris, yaitu contemporary yang berarti sekarang, modern. Dalam kamus populer, kontemporer diartikan termasuk waktu ini juga, sezaman, semasa, orang yang seangkatan, dan masa kini, serta dewasa ini. Jadi, dari keterangan-keterangan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa metodologi tafsir kontemporer adalah pendekatan dalam memahami dan menafsirkan teks-teks suci Al-Quran dengan menggunakan pendekatan yang relevan dan konteks zaman sekarang. Jadi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu baik penjelasan metodologi, penjelasan tafsir, dan penjelasan kontemporer. Jadi yang mana metodologi tafsir kontemporer, yaitu pendekatan yang memahamkan dan menafsirkan teks-teks suci Al-Quran dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks pada zaman sekarang ini. Baik, pada poin kedua, kita akan membahas tentang kelebihan serta kekurangan metode tafsir kontemporer ini. Oke, yang pertama kita akan masuk pada kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari metode tafsir kontemporer yaitu tidak mengandung kisah Israiliyat. Jadi, pada penafsiran tafsir era modern itu tidak mengandung kisah Israiliyat. Yang kedua, yaitu bersih dari hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis palsu yang disandarkan kepada Rasul dan juga sahabat. Yang ketiga, pada metode tafsir kontemporer ini mengandung teori kekinian atau kontekstualitas dengan kaidah teori Al-Quran. Yang keempat, yaitu menyingkap dengan lugas keindahan bahasa pada Al-Quran. Selanjutnya, kita akan masuk pada kekurangan metode tafsir kontemporer. Menurut Jamal al-Banna, keterpengaruhan para pemikir Islam oleh studi orientalis yang memperlakukan Al-Quran layaknya Turats. Turats itu sama kayak barang lama yang udah ditinggalkan, kayak gitu. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan asumsi dasar yang menyatakan kesakralan Al-Quran itu sendiri. Dari kelebihan serta kekurangan tadi, penting untuk diingat juga bahwa kekurangan dan kelebihan tafsir kontemporer dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan perspektif individu yang melakukan tafsir. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang kritis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam memahami teks suci Al-Quran tersebut. Jadi, pada metode penafsiran secara kontemporer ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Baik, pada poin ketiga, kita akan masuk kepada problematika aplikasi metode tafsir di era kontemporer. Pada pembahasan ini, disadari atau tidak, globalisasi yang melanda dunia
memaksa umat Islam untuk merumuskan kembali berbagai pemikiran keislaman. Pusatnya teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini telah menyebabkan terjadinya perubahan yang demikian kompleks dalam kehidupan umat Islam. Pergolakan emansipasi, demokrasi, dan reformasi di bagian wilayah lain di dunia ini dengan begitu mudah diakses oleh umat Islam. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan umat Islam itu sendiri. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman lama mengalami keterasingan, karena tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Munculnya tantangan-tantangan baru ini mengharuskan dirumuskannya kembali pemikiran-pemikiran Islam agar bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Masuknya gagasan feminisme dan pluralisme di kalangan umat Islam juga tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya perkembangan global yang melanda umat Islam itu sendiri. Jadi banyak problematika yang dihadapi oleh para mufasir di era kontemporer ini. Selanjutnya, tafsir kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dengan tafsir klasik. Jika tafsir klasik lebih mengarah kepada makna kata dan cenderung dipahami secara tekstual dan literal, maka tafsir kontemporer berusaha memadukan antara penggunaan analisis makna dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang. Metode yang kerap kali digunakan oleh para mufasir kontemporer ialah metode kontekstual, yakni pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan yang dewasa ini umumnya mendesak, sehingga dapat diartikan situasional dan juga kontekstual. Merupakan kegiatan pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu dan masa mendatang, yang mana sesuatu akan dilihat dari makna secara historis dahulu dan makna fungsional pada saat ini. Kemudian, memprediksi makna yang relevan di kemudian hari. Secara garis besar, penafsiran Quran secara kontemporer sendiri berusaha agar makna yang terdapat dalam Al-Quran, baik hukum ataupun dari sisi historis, bisa diaktualisasikan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang, agar dapat mempermudah umat Muslim untuk mentaati peraturan dalam Islam di masa sekarang ini. Tafsir kontemporer memiliki beberapa metode pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran seperti pendekatan ilmiah, pendekatan semantik, dan lain sebagainya yang dapat membantu dalam kegiatan penafsiran ke arah kontemporer. Pada poin keempat, kita akan membahas tentang solusi aplikasi metode tafsir di era kontemporer. Para ulama di kalangan mufasir kontemporer telah melakukan banyak hal dalam upaya untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi di era kontemporer. Mereka benar-benar telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjelaskan pesan-pesan suci dari Al-Quran, supaya pesan tersebut selalu membumi dan makna-maknanya selalu sesuai dengan segala masa dan tempat. Mereka berusaha menciptakan metode-metode baru dalam menafsirkan Al-Quran, yang dianggap lebih efektif dalam memahamkan Al-Quran itu kepada para masyarakat awam. Salah satu metode itu adalah metode maudu'i, atau yang lebih dikenal dengan metode tematik. Metode ini dipandang lebih efektif untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran, karena pembahasannya lebih komprehensif dan dibahas dari berbagai sudut pandang tentang suatu permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Metode ini banyak sekali digunakan oleh para mufasir kontemporer untuk menjelaskan tentang berbagai persoalan keumatan yang dialami oleh umat Islam di era modern sekarang. Selanjutnya, di samping metode maudu'i, pada era kontemporer juga dikenal metode kontekstual, yaitu metode ini dikenalkan oleh Amin Al-Khuli dan Fazlur Rahman. Metode ini juga digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran dengan tidak hanya melihat kondisi sosial kultural masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran, akan tetapi juga melihat kondisi sosial kultural masyarakat di era modern sekarang. Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk menjelaskan
dan membuktikan bahwa Al-Quran berlaku universal dan tidak mengenal batas, wilayah, dan juga masa. Upaya-upaya yang ditempuh oleh para ilmuwan muslim tersebut telah memberikan banyak pencerahan dan solusi-solusi terhadap berbagai persoalan keumatan yang terjadi di era kontemporer atau di era modern ini. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dalam penafsiran ulama klasik terasa kaku, tapi kemudian dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pakar di era kontemporer, persoalan tersebut terasa lebih mudah dan fleksibel untuk dipahami maupun diamalkan oleh umat Islam. Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pakar tersebut tidak berjalan mulus. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, khususnya dari para pakar di bidang yang sama. Akan tetapi, menganggap cara-cara yang ditempuh oleh mereka adalah bukan cara yang terbaik. Sebagian pakar-pakar tersebut lebih memilih untuk mengikuti alur pikir ulama-ulama klasik dengan argumentasi bahwa mereka yang lebih mempunyai otoritas dan kapabilitas untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh generasi-generasi awal tersebut mempunyai akses waktu yang lebih dekat dengan orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran itu sendiri. Terlepas dari kontroversi dan polemik yang berlangsung antar para pakar tafsir Al-Quran, penulis menganggap apa yang telah dilakukan oleh para mufasir kontemporer adalah sebuah upaya besar yang sangat patut untuk diapresiasi dan didukung. Apabila mungkin meninjau kembali apakah gagasan-gagasan tersebut benar-benar sesuai dengan ruh dari Al-Quran dan maqasid asy-syariah. Oke, masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu poin kelima, tentang kesimpulan. Dari pemaparan atau penjelasan yang sudah pemakala jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu tafsir kontemporer dilatar belakangi oleh adanya gerakan pembaharuan Islam. Tafsir kontemporer telah memberikan kontribusi terhadap berbagai macam persoalan umat di era modern. Di antaranya, munculnya metode-metode baru dalam penafsiran Al-Quran yang menghasilkan berbagai konstruksi pemikiran baru dalam khazanah keilmuan Islam. Di sisi lain, para mufasir kontemporer juga berusaha menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial masyarakat. Serta banyak lagi ilmu-ilmu atau penjelasan baru yang didapat dari metode penafsiran secara kontemporer atau modern sekarang.